waktunya kita pindahin ikan gapi Black Moscow-nya juga guys. Nih, ini sepasang. Semoga mereka berdua nyaman ya. Nah, kita taruh sini aja. Kita langsung serokin aja ikan Molly. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih tahu kalau di rumah aku ya, bagian atapnya itu ada kayak space kosong gini. Jadi ini ada space kosong yang bisa kita manfaatin. Tuh, terlihat kan ada ruang yang sebenarnya kita bisa buat entah mungkin kolam ya atau mungkin budidaya ikan yang lebih produktif gitu guys ya. Daripada kosong kayak gini kan. Nah, mending kita manfaatin sesuatu guys. Karena kalau dilihat sih posisinya cukup ideal ya. Ini kena sinar matahari dan akses airnya pun ada ya. Apalagi ini ditambah dengan pemandangan, keren banget. Nah, jadi ini aku udah siapin 3 gabus styrofoam nih. Satu ya, cukup gede. Terus ini yang kedua. Jadi panjangnya sekitar 75 cm. Jadi cukup panjang dan lega lah. Ini bakal aku lapisin kayak plastik cor gitu, supaya nggak rembes guys, karena takutnya kalau gabus styrofoam itu rembes. Ya, jadi ini aku udah bikin ya 1 gabus styrofoam ya, plus aku udah pasangin plastik dan isolasi kayak gini, sehingga plastiknya itu nggak kemana-mana guys. Nih, kamu bisa lihat sendiri, airnya kita nggak perlu takut lagi bakal rembes atau kayak gimana, karena gabusnya sudah dilapisi plastik guys. 15 minutes later. Aku udah bikin yang pertama nih, udah selesai. Terus yang kedua nih, ini aku lagi ngeluarin dulu ya si airnya dari gabus styrofoam yang kedua. Dan ini gabus styrofoam yang ketiga nih, aku masih pasang plastiknya. Jadi belum selesai ya, karena memang harus diukur dulu guys, yaitu dengan cara diisi air supaya ketahuan batas maksimalnya berapa. Dari ketiga gabus styrofoam ini bakal kita taruh semua ya. Nih, ini cukup gede. Kita bakal taruh di atap rumah tadi guys, yang aku bilang ya. Oke, jadi ini semuanya bakal kita pindahkan ke atas genteng guys. Ya, jadi ini tiga-tiganya udah aku pindahin ke bagian atas rumah guys ya, atau di area genteng. Dan kalau dilihat ya, ini pengisian airnya cukup lama. Jadi akses air di sini agak sulit. Jadi kalau misalkan ngisi-ngisi air memang membutuhkan waktu yang agak lama. Berbeda kalau di bawah itu langsung kenceng banget guys. Jadi di sini harus bersabar-sabar. Gabus styrofoam yang pertama udah keisi air nih. Dingin banget guys, sumpah. Terus kita sambil nunggu gabus styrofoam yang kedua nih lagi diisi air guys ya. Jadi untuk menunggunya ini cukup lama guys, 40 menitan lah. 5 hours later. Bahkan ya udah mau maghrib aja nih. Ini langitnya padahal udah mau gelap ya. Ini bener-bener mau maghrib. Itu pun 1 gabusnya belum terisi penuh guys. Nih, memang harus benar-benar sabar sih. Jadi untuk pengisiannya tadi memakan waktu hampir 2 jaman ya, karena 1 gabusnya 40 menitan. Nih, ini kalau dilihat memang airnya jernih dan gak ada ini ya, gak ada yang mengganggu atau hama-hama gitu. Syukurnya sih. Jadi aku lanjutin besok pagi aja ya. Oke guys, jadi ini keesokan harinya dan kita lihat seperti apa kondisi gabus styrofoamnya. Oke, kita buka. Jadi kalau kita lihat sih nih masih jernih banget ya. Gak ada takutnya serangga atau kodok gitu ya. Berbeda kalau misalkan kita taruh di bawah gitu, mungkin ada kadal, kodok atau apapun gitu ya. Nih, ini masih jernih dan steril sih menurut aku ya. Sekarang kita bakal ambil tanaman-tanaman yang di sini buat kita pindah ke bagian atas tadi guys ya, di area genteng. Nah, ini ada tanaman apo-apo. Nah, ini kita ambil. Jadi mungkin kita ambil semua aja kali ya, supaya akuarium di sini, maksudnya yang ini, yang banyak tanamannya ini gak terlalu menuhin guys ya. Jadi kita bisa lebih fleksibel menggunakan akuarium ini. Jadi kita langsung ambil aja semuanya. Gila, ini bener-bener lebat banget guys, karena waktu itu aku pesen si ganggang airnya ini cukup banyak ya. Dan bener aja guys, si ganggangnya bener-bener lebat, gila. Tapi menurut aku pas banget ya untuk gabus styrofoam yang jumlahnya ada 3 guys. Nah ini, mantap. Ini berasa kayak ngeliat ini ya, apa, rumput laut guys. Nah mantap, kita udah ambil ya semua tanaman air yang ada di tank ini guys. Nih,
Mantap. Jadi kita bakal ambil si tanaman airnya buat dipindah guys. Oh iya guys, jadi sekalian aja kita serok si Guppy Black Moscow-nya. Jadi Guppy Black Moscow ini ada satu pasang di sini. Jadi sekalian kita angkut aja ke atas buat ngerasain gimana sih untuk ngebreed ikan guppy di atap rumah ya, atau area genteng. Nah, jadi si guppy-nya ini udah aku persiapin matang-matang ya, mulai dari airnya, terus aku sediain tanaman. Jadi bukan berarti ditaruh di outdoor ditelantarin, enggak ya. Justru kalau misalkan di outdoor itu biasanya hasilnya lebih maksimal guys. Ya tentu kita harus memberikan alam-alam lainnya ya. Contoh alam seperti tanaman air ya. Oke, udah aku tangkepin nih satu pasang Guppy Black Moscow. Dan sekarang waktunya kita pindahin ke area genteng rumah guys. Ya, jadi udah aku pindahin ke atap guys tanaman airnya nih. Wah, ngelihatnya seger banget. Dan langsung kita masukin aja si ganggang airnya. Jadi ganggang air ini bisa kamu beli ya, atau misalkan kamu nyari sendiri pun juga bisa gitu. Karena si ganggang air ini sekarang udah banyak diperjualbelikan. Jadi buat kamu yang pengen punya ganggang air juga, gak usah bingung guys. Ini ganggang air itu pas banget ya, mulai dari guppy, cupang, bahkan cana pun juga oke loh guys. Nah ini aku tambahin tanaman apo-apo ya. Jadi ini kayak sisa-sisa gitu, tapi kedepannya aku pengen beli lagi sih guys tanaman apo-apo supaya lebih banyak guys. Nih ini tanaman airnya bener-bener membuat si gabusnya ini tampak natural ya. Waktunya kita pindahin ikan guppy Black Moscow-nya juga guys. Nih ini sepasang. Semoga mereka berdua nyaman ya. Nah kita taruh sini aja karena lebih teduh ya. Takutnya kalau kepanasan si guppy-nya malah stres guys. Apalagi si guppy ini butuh apa ya, pasokan oksigen yang cukup ya. Nah itu guys. Jadi semoga 2 ekor ikan guppy Black Moscow ini bisa beranak pinak ya. Tuh biarkan mereka berduaan guys. Selanjutnya aku tambahin yang namanya antioksidan Black Water and Vita Liquid guys. Nih ini kita langsung tuangin aja ya. Kira-kira 1 tutup botolnya. Nah tuangin kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan terlalu banyak ya gimana ya. Aku juga nggak tahu sih efek sampingnya seperti apa. Tapi yang jelas supaya untuk jaga-jaga ya, kita kasih secukupnya aja guys. Oke. Takutnya kalau terlalu banyak ada efek sampingnya guys. Jadi kita kasih secukupnya aja lah. Nah cukup 1 botol aja ya, tutup botol maksudnya. Nah mantap guys, tuh ada coklat-coklat gitu ya. Punten pakai. Tiba-tiba guys aku kedatangan paket ya. Ini isinya ikan molly marble guys. Ini cukup banyak ya. Jadi ikan molly marble ini awalnya aku pengen buat pakan, tapi setelah dipikir-pikir kok eman gitu ya kalau misalkan kita buat pakan. Jadi mungkin ada yang kita ternakin kali ya, supaya berkembang biak juga guys. Rencana ikan guppy-nya aku taruh di pot air ini guys. Jadi pot air ini udah lama kosong ya. Kita bakal isiin ikan molly marble-nya. Jadi menurut aku cukup lah ya. Ikan molly marble-nya ini kita taruh di pot air. Tentunya karena ini pot airnya ada 2, jadi kita bagi 2 nanti ya, supaya nggak terlalu padat guys populasinya ya. Takutnya kalau padat itu malah ada amonia bom gitu dan malah mati semua. Kita langsung serokin aja ikan molly marble-nya ya. Kita bakal serok dan langsung pindahin ke pot airnya guys nih. Mantap. Oh ya mungkin buat kamu yang belum tahu, jadi sebelumnya tuh ada cupang, cuman cupangnya nggak ada guys. Pada kemana ya? Karena warnanya gelap juga ya. Jadi nih ada 1 yang mati guys. Kita taruh di sini dulu aja ya. Jadi si cupangnya itu tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi aku bingung juga. Ya udah, mending aku isiin ikan molly supaya nggak ada jentik nyamuk juga guys. Karena takutnya kalau ada jentik nyamuk, waduh, nyamuknya bisa di mana-mana guys. Nah ini dia guys, bener-bener langsung ada kehidupan gitu ya. Mantep banget. Ya untuk pakannya sih gampang ya. Kita bisa kasih tadi untuk alaminya ya. Kalau alami bisa jentik nyamuk, atau mungkin kita kasih pelet, cacing darah. Jadi ikan molly ini gampang banget lah kalau misalkan kita mau
mengembangbiakannya. Cuman memang kita harus siapin ini sih, kayak tanaman air atau sesuatu yang mengambang gitu, supaya anakannya nanti bisa bersembunyi guys. Tuh, bener-bener rame banget ya isi pot airnya sekarang guys. Oh iya, beberapa ikan molly marble-nya ya, ini ada yang aku serok, mungkin sekitar 4 atau 5 gitu. Jadi si ikan molly marble-nya bakal kita sebar di tempat lainnya juga guys, selain di pot air, yaitu ini ada pot air juga sih, cuman pot airnya yang beda ya dari 2 pot air sebelumnya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu banyak jentik nyamuk juga gitu. Jadi kita benar-benar sebar semuanya. Selanjutnya kita kasih juga di pot air yang ini guys. Wah, ini benar-benar rimbun banget sih, banyak tanaman airnya. Oke, kita masukin 1 ya. Cuman ini harus tempatinya bener-bener pas ya, karena takutnya malah dia kejebak gak bisa gerak guys ya. Takutnya malah seperti itu. Jadi ini aku sambil geser-geserin tanamannya supaya dia punya jalan untuk lewat guys. Nah, kalau misalkan nggak bisa lewat, takutnya malah dia bergerak kaku gitu guys. Tuh, sip, dia udah bisa masuk ya. Oke, terus kita tambahin lagi 1 kali ya di sisi yang lain guys nih. Siapa tahu jentik nyamuknya malah dia berkembang di sisi lain gitu. Nah, kalau ini bakal kita kasih juga ya, mungkin 1 aja lah. Nah, tuh langsung masuk guys. Bener-bener mantap sih ini. Aku kasih lagi deh nih supaya pas ya. Kita sebarin lagi guys untuk yang pot air ini. Nah, kita masukin 1 kali ya. Terus kita tambahin lagi nih 1. Mungkin jadi untuk sekedar menghilangkan jentik nyamuk aja sih guys. Ya, masih ada sisa 1 lagi guys nih, molly marble-nya. Kita bakal taruh di gabus styrofoam ini guys. Karena kalau nggak ada penghuninya, takutnya malah banyak ya jentik nyamuknya. Jadi kita tambahin ikan di sini guys. Ya, sekedar mengantisipasi jentik nyamuk aja sih. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Mungkin 1 atau 2 untuk masing-masing gabus styrofoam guys. Cuman karena yang 1 udah ada guppy black Moscow, jadi kita tambahkan untuk 2 styrofoam aja guys nih. Jadi untuk sekedar menghilangkan jentik nyamuk ya, kita pakai ikan molly guys. Punten pakai. Tiba-tiba datang paket lagi guys nih. Ini adalah tanaman apo-apo yang aku bilang tadi. Ternyata pesanannya udah sampai guys. Oke, kita langsung kasihkan sekarang aja ya si tanaman apo-aponya. Aku langsung masukin si tanaman apo-aponya ini ke gabus styrofoamnya guys nih. Bener-bener bentuknya itu udah kayak kaku banget. Pertanda dia ini mungkin terlalu kering ya di perjalanan, sehingga harus kita segera masukin guys nih. Jadi kayak kuncup gitu ya di bagian daun-daunnya. Sedangkan akarnya itu tadi kayak kaku banget loh guys nih. Ya kan, akarnya kaku banget. Jadi kita harus segera gitu. Sebenarnya aku pengen masukin di konten tersendiri gitu. Cuman wah, ini nggak nutut gitu kalau misalkan kita tunggu untuk konten selanjutnya. Jadi karena sekalian aja gitu ya, sambil mungkin si tanamannya ini berkembang ya, menunggu ikan cupangnya datang guys. Mantap nih. Jadi kalau misalkan order, kamu bisa cek sendiri ya yang ukurannya pas dan sesuai kebutuhan kamu. Kadang ada yang jual kecil, ada yang jual besar, sedang ya. Sesuaiin aja dan pastiin baca deskripsi guys ya. Kalau misalkan kamu belinya online loh ya. Kalau misalkan beli langsung sih tinggal pilih-pilih aja. Jadi mungkin itu aja dari aku ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya guys. Dah.